Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini di Bincang Bola, kita telah kedatangan tamu istimewa, ujung tombak anyar Laskar Rencong Persiraja, nun jauh dari Solo sana. Kita ucapkan please welcome Muhammad Isa. Selamat datang di channel ini, Bang. Selamat datang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih, Mas. Mas, kita nggak pernah tahu ya takdir kemana, dan akhirnya membawa Mas ke nun jauh di ujung Indonesia ini. Sempat terbayang tidak pada akhirnya akan mencari rezeki di tanah Rencong ini? Pertama ya belum, Mas. Maksudnya rezeki mau main bola itu nggak tahu tahun depan, tahun berikutnya itu kemana belum tahu. Apalagi kan kalau Indonesia kan nggak sering, nggak banyak kalau di kontrak jangka panjang itu nggak banyak itu loh tim-tim Indonesia gitu, Mas. Nah, Mas sendiri kan saat ini sudah bersama Persiraja. Sejauh mana adaptasi Mas, baik itu dengan teman-teman, kemudian juga dengan keadaan dan lingkungan di Aceh? Saya di sini alhamdulillah udah seminggu pas ini ya paling. Alhamdulillah ya kalau sama teman-teman sama satu tim itu udah satu sama lain udah kenal, ya udah kompak, udah nyaman kayak gini. Adaptasi ya semoga kedepannya lebih cepat beradaptasi kepada main-main di permainan Aceh gitu ya, Persiraja gitu. Di Persiraja sendiri ada tidak teman-teman yang mungkin pernah satu tim atau lawan semua selama ini? Ya kalau pemain Aceh belum pernah kalau satu tim, kalau lawan ya mungkin 1-2 ada lah gitu ya. Mas sendiri bagaimana sih menatap Liga 1 musim kompetisi 2021 dan 2022 ini? Di tengah pasti ada sesuatu yang berbeda karena kita kan sudah lama jeda itu, Mas. Nah, bagaimana sebagai seorang pemain melihat hal ini, Mas? Ya tentu saja kan kita pandemi kemarin kan nggak ada sepak bola, nggak ada kerjanya ya. Ini mau ada kabar gembira ini ya pastinya bersemangat lah, bersungguh-sungguh buat ada kabar bagus buat kompetisi ini ke depan gitu kan. Yang pertama ya gembira, semangat lah, mulai bekerja lagi gitu. Kemudian Mas, nah gimana sih awal mula ceritanya Mas Isa itu bisa bergabung dengan Persiraja? Siapa sih yang menghubungi? Sempat lama tidak berpikir seperti apa? Yang pertama itu ya ada tawaran Liga 2 lah, ada beberapa. Terus kemarin aku mau berangkat ke persiapan ke Liga 2 itu di telepon kayak manajemen Persiraja itu Pak Rahmat gitu, telepon ke sini mau gabung ke sini enggak, maksudnya ke Persiraja kan Liga 1 ya. Saya otomatis ya nggak langsung mikir panjang lah, ambil mau kapan lagi mau main Liga 1 ya, itu kan kesempatan nggak datang 2 kali ya, langsung saya bilang iya siap Pak gitu, langsung berangkat kapan ya hari ini ya, oke siap Pak gitu bilang gitu. Berarti tidak memakan waktu lama untuk negosiasi ya, Mas? Ya nggak sampai 1 jam 2 jam lah, mungkin cepet lah gitu, nggak pikir panjang lah. Intinya kita cari nama dulu, apalagi Liga 1 siapa yang mau nolak lah gitu. Berarti ini kali perdana seorang Muhammad Isa itu bermain di Liga 1 insya Allah? Iya Mas, mudah-mudahan nih diberi kelancaran lah yang di perdana Liga 1-nya, nyari nama dulu lah. Ya, kabarnya babat talas dulu Liga 1 gitu. Mas kan sudah memperkuat beberapa tim gitu. Nah, sebelum kita masuk ke perjalanan Mas itu sebagai pesepak bola dari kecil itu, nah terakhir Mas kan bermain di Persis Solo di Liga 2 kemarin waktu sebelum pandemi terhenti gitu. Nah, ini kan cerita menariknya adalah teman-teman banyak anak-anak Aceh ke Solo dan anak Solo ini ke Aceh ini seperti apa, Mas? Ya kalau bola itu nggak tahu rezekinya di mana ya, Mas. Yang sini ke sana, yang ke sana ke sini. Ibaratnya yang cepat yang mana ya itu ya kita ambil gitu ya. Ibarat ya ini rezekinya baru disuruh merantau gitulah ya. Intinya bismillah lah buat rezekinya ini. Nah, ketika Mas memutuskan kembali itu kan Mas juga di tahun lalu itu terlepas daripada kelebihan dan kekurangan termasuk tampil cukup baik bersama Solo. Logika sederhananya kalau tidak cukup baik ya tidak dipanggil kembali kan begitu gitu.
Bahkan juga di Solo, Mas putra Solo kan, Ya. putra Solo gitu, meninggalkan Solo yang saat ini juga di persiapan yang cukup matang itu ada sesuatu yang lain tidak secara batin gitu. Ya kalau sendiri kan, apalagi kalau putra daerah dikasih kesempatan main buat tim kebanggaan daerah sendiri kan, otomatis kan maksimal, ibaratnya itu semangatnya lebih tinggi ya, dari orang yang merantau. Ya sedikit gimana ya, hati kayak berat nggak bisa dipertanding lagi gitu. Tapi kan rezeki itu nggak kemana gitu Mas ya. Kalau itu ibaratnya rezeki nggak di sini ya, mungkin kita harus dicari merantau rezekinya gitu aja Mas. Kalau itu soal biasa, kalau main bola ganti ke sana rezeki sana ke sini kan hal biasa tuh di sepak bola. Sudah lumrah sekali ya Iya. Mas. Tapi kemarin waktu Mas sempat diajak gabung lagi ke tim Solo. Iya, sempat ikut seleksi 3 minggu ya, mungkin ya nggak cocok atau manajemennya itu kan nggak deal di situ, mungkin ya nggak dipertahanin itulah gitu. Nah, ketika Mas tidak sebelum kemari gitu kan, ya tiba-tiba tidak ada lagi nama Mas gitu. Iya. Teman-teman kita nih fan di Solo, Pasupati dan teman-teman ini sempat nge-DM atau sempat heboh tidak? Ya ada beberapa ya, mungkin banyak ya, mungkin tanya-tanya kan udah ikut latihan 3 minggu, kenapa kok nggak ada lagi gabung, nggak ada kabar lagi ya. Ya yang lain ya saya balas, yang lain nggak, maksudnya ya mungkin intinya rezeki nggak di sini lagi ya, mungkin lain waktu musim pasti ada gitu aja gitu ya. Nah, untuk yang pemain musim lalu yang di Solo itu yang sempat seleksi kembali itu ada berapa orang sih masih ingat Mas saat itu? Saya, Abidin, Sendri Janca, Iman, Sultan sama Irfan, jadi 6 berarti ya. 6 orang. 6 orang, tapi yang dipertandingkan cuma 2 itu, yang lain nggak gabung lagi. Yang dipertandingin siapa aja Mas? Irfan Afgoni itu sama Sultan Fajar itu ya. Itu 2 pemain aja itu yang musim lalu. Nah, sebagai putra asli Solo gitu, meskipun tidak lagi membela tim kebanggaan masyarakat di sana itu, Mas tetap pasti mendoakan yang terbaik. Dan apa harapan Mas ini untuk Persis Solo? Ya kalau mendoakan ya tetap pasti otomatis kan kebanggaan tim kota sendiri kan, ya semoga Persis makin jaya, mungkin insya Allah tahun ini promosi, bismillah. Bismillah. Iya. Berarti Mas sebagai putra Solo optimis melihat, tetap ini Solo insya Allah lolos ini Liga 1 ini. Nah, kemarin saat sempat 3 minggu itu di Solo Mas, kan banyak tuh teman-teman kita dari Aceh yang di sana gitu. Sempat ngobrol sama siapa aja sih Mas? Ya kalau sering yang ngobrol sama itu Yikri Akbar itu yang wing kiri itu, wing back kiri itu. Yang terakhir kali dia main di Persita. Iya benar. Nah, Mas, kita kembali ke Persiraja. Iya. Gitu. Saat ini kan Mas juga tahu ketika pergi ke Persiraja mereka memulai lagi dari banyak pemain-pemain baru dari gitu. nol ibaratnya ya Mas. Iya. Terus kan untuk menciptakan chemistry itu nggak gampang Mas. Nah, bener. Sebagai di luar anak-anak yang memang daerah di sini gitu, sebagai orang dari luar gitu, yang kemarin itu apa yang teman-teman dari luar ini lakukan agar chemistry ini cepat terbangun Mas? Ya butuh waktu Mas ya, maksudnya nggak langsung instan cepet adaptasi, mungkin ya saling komunikasi biar chemistry itu ada, itu pasti ya. Saling komunikasi lah itu yang terpenting dalam chemistry itu. Satu sama lain harus mengingatkan, gini main gini, harus turun, harus naik bareng-bareng, harus ngepres bareng, itu harus ada komunikasi lah, itu utama itu. Tapi sejak sebelum kemarin pun Mas sudah tahu lah karakter Persiraja itu seperti apa ya? Ya sedikit belum tahu sih Mas ya, soalnya nggak ngikutin sih, maksudnya nggak terpikir harus rezeki di sini tuh belum terpikirkan, jadi kan belum tahu persis karakter Persiraja, apalagi ikut Hendry Susilo ini belum mengenal banget lah. Berarti seiring berjalan waktu terus saling memahami lah ya Mas. Komunikasi ya mungkin ada, langsung chemistry pasti ada itu. Nah, Mas sendiri bagaimana kemudian melihat peta persaingan di Liga 1 ke depan nanti, yang notabene Persita, Persik juga Persiraja adalah tim-tim promosi gitu. Toh lagi Persiraja juga mereka wajah-wajah baru semua ini tuh. Seberapa optimis kita ini bisa
setidaknya menjadi kuda hitam tuh Mas. Tetap harus optimis Mas. Iya. Maksudnya gitu, kita main bola itu sama aja, Iya. makanannya nasi. Iya. Tetap sama aja. Toh di lapangan itu 11 lawan 11. Iya. Optimis lah bisa bersaing di Liga 1 tahun ini. Artinya tak perlu silau dengan Iya. nama-nama besar Iya. dan tim-tim besar ya Mas. Iya. Mas, untuk Mas sendiri kan sebagai pemain depan, Iya. pemain depan yang terkenal diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu memiliki kecepatan Iya. gitu. Mas sendiri apa sih? Ya, semua bakal menjawab bahwa yang terpenting itu melakukan yang terbaik dulu, Iya. berkontribusi, mendapat jam bermain gitu. Tapi sebagai motivasi lebih kan jauh di hati terdalam itu misalnya saya maunya minimal berapa gol itu. Iya. Seperti apa penjelasannya Mas? Kalau yang pertama itu ya tetap ada kontribusi buat tim ada dulu itu ya. Kalau soal gol itu bonus ya. Ya inginnya apalagi striker main penyerang itu sebisa mungkin sebanyak-banyaknya cetak gol itu ya. Ya tetap di atas 5 lah mungkin ya. 5 lah. Mungkin bisa 10 lah, bismillah lah gitu. Bismillah. Iya. Nah, Mas, banyak nih yang barangkali publik Aceh terutama itu yang belum mengenal Iya. Mas gini. Kita akan sedikit waktu mundur nih, kembali Iya. ke masa lalu seorang Muhammad Isa gitu. Iya. Nah, Mas itu gimana sih awal mulanya berkenalan dengan dunia sepak bola, mengawali dari SSB kah atau seperti apa Mas? Ya dulu tuh malah SSB itu mulai SSB itu kelas 4 SD ya sampai kelas 6 itu. Habis itu berhenti main bola, terus SMP itu nggak main bola, paling ya main di kampung-kampung aja, maksudnya nggak ikut SSB. Terus waktu SMA itu mungkin kelas 2 itu mungkin ada perlombaan kan, saya ikut atletik lari itu. Terus di situ latihan itu ada ketemu seorang pelatih SSB itu, ditanyain, datengin, kamu dulu main sepak bola ya? Terus tak jawab, iya Pak. Terus ya udah kamu lanjut sepak bola lagi. Terus akhirnya saya ikut latihan-latihan dan sampai sekarang main bola ini. Berarti yang ketika Mas jelaskan tadi yang sempat vakum setelah SSB 4 Iya. tahun itu alasan vakum itu kenapa Mas? Ya gimana ya, mungkin kayak dulu tuh SSB itu kayak musim-musiman gitu loh Mas ya. Kayak anak ini langsung anak-anak ini ikut SSB, habis itu kan kayak bosen kan, itu wajar. Maksudnya sifat anak-anak kan masih pengen bermain gitu. Terus tapi ini mulai sekarang, dan itu kalau pas lulus SMA itu udah mikir ya, ini bisa buat masa depan tuh olahraga ini. Ibaratkan hobi dibayar itu, apalagi jadi pekerjaan itu alhamdulillah gitu. Berarti setelah SMA itu kompetisi pertama kali yang Mas ikuti itu apa saat itu Mas? Itu Liga Amatir itu Mas, 2015 itu saya ikut. Waktu dulu itu Liga Nusantara, ikut Persiharjo Sukarjo 2015 itu. Terus habis itu kan dibekukan itu, nggak ada kompetisi. Terus 2016 itu saya ikut Persibat Batang. Terus 2017 itu ikut PSMP Mojokerto. Terus 2018 itu Madura. 2019 sampai 20 ikut Persis Solo. Terus akhirnya rezekinya di Aceh ini. Di Aceh. 2021 ini Mas. Berarti hingga saat ini merantau paling jauh ya? Iya, paling jauh ini, luar Jawa ibaratnya. Paling ujung barat nih Mas ya, Aceh ya. Iya. Terus, tunggu, berarti tim profesional perdana Mas itu Persibat Batang? Persibat Batang 2016 itu. Dari amatiran itu gimana prosesnya itu sampai seorang Isa itu bisa diajak ke tim profesional tuh? Itu awal mulanya 2015 itu saya tarkam di Pekalongan itu. Pekalongan. U21 itu kan banyak sana Jawa, tarkam umur itu. Terus habis itu tarkam di Pemalang itu ikut satu tim sama pemainnya Persibat semua. Terus ya alhamdulillah rezeki dari situ, terus ditawarin diajak kaptennya Batang ikut gabung Persibat Batang 2016 itu, pas waktu itu ISCB itu. Itu Mas, awal mulanya itu. Saat itu kapten Persibat Batang siapa Mas? Itu namanya Tugihadi itu Mas. Orang Bandung itu, Jawa Barat itu. Sekarang masih aktif? Udah enggak, udah vakum Pensiun. itu. Udah pensiun itu. Nah, Mas tadi kan sempat kita sampaikan bahwa Mas ini kali perdana yang paling jauh merantau. Iya. Gimana sih perasaan orang tua saat melepas Mas itu pas minta izin tuh Mas? Ya pertama ya namanya orang tua itu Nah. mungkin berat ya mau merantau ditinggalannya jauh ya. Tapi kan ya ini kan cari
cari rezeki lah ibaratnya, cari Iya. yang berkah kan, tetap kasih doa restu buat orang tua itu biar tetap direstuin, enggak gitu Mas. Nah, Mas, ngomong-ngomong nih kan apa ya, Persiraja kan tim perdana Mas tuh di Liga 1 Iya. gitu. Nah, selain Persiraja ada tidak sih tim-tim Liga 1? Kalau Liga 2 pasti banyak. Iya. Yang Liga 1 yang sempat membujuk Mas itu untuk ke sana gitu. Iya, ada sih Mas, tapi maksudnya udah deal di sini tuh ada satu tim Liga 1 itu PSIS Semarang sempat hubungi saya, terus saya jawab ya saya udah deal di sini Masnya. Oh ya udah gitu, Masnya lanjut aja. Yang penting udah dapet tim gitu. Gitu. Berarti habis tanda tangan kontrak di Aceh tiba-tiba dapat Iya, telepon gitu ya. gitu. Tawarin di Semarang gitu. Tapi untung juga udah taken ya Mas. Kalau Iya. enggak kan dilema lagi kan, mikir lagi kan. Iya. Mas sendiri kelahiran tahun berapa Mas? Saya 94 Mas. 94. Iya. Nah, kan berarti ini kurang lebih 26 ya. 26, 27 jalan ini. Jalan 27 Iya. nih. Mas, apa ya? Ketika hendak ke Persiraja itu, Mas itu sempat bertanya pertimbangan terhadap teman-teman yang pernah main di sini tidak, atau siapa gitu, atau ya nggak langsung mikir lah terbang terus gitu. Tanya suasana Aceh itu seperti apa sama temen gitu. Enggak ya Mas, saya langsung ditelepon itu enggak usah mikir panjang lah gitu. Saya tuh cari Gercep. terjun main gitu, cari nama dulu lah. Gitu Mas. Berarti motivasi Mas terbesar ke Persiraja itu adalah ingin merasakan Iya, Liga 1. atmosfer gitu ya. Mas. Persaingan permainan di Liga 1 gimana. Siapa tahu kan ini babat alas di sini dulu kan, cari nama di sini, siapa tahu kan kita kan main bola kan mikirnya buat tahun depan, Iya. pas ke depannya gitu Mas. Gitu. Nah, Mas, selama di Aceh ini, apa sih yang membedakan Banda Aceh di mata Mas yang kali perdana kemari itu? Di sini Mas ya langsung hati itu rasanya adem ayem gitu Mas ya. Kalau di sini kan lihat masjid ke masjid itu jamaahnya banyak. Maksudnya beda dari maksudnya kota-kota lain. Kalau di sini kan terkenalnya muslimnya bagus gitu Mas. Yang pertama itu salutnya itu Mas. Yang kedua itu sini 1000 kopi Mas ya. Iya. Banyak kopi. Warung-warung kopi banyak sini Mas. Berarti selama di mes di Persiraja jamaah terus ya Mas? Jamaah ya. Bismillah jamaah aja lebih Berarti baik. Mas. ke Persiraja itu salah satu yang plusnya bisa Iya. lebih mendekatkan diri. Iya, bekerja sama beribadah itu Mas. Iya. Terus Mas kan katanya tadi ya semua orang tahu bahwa di Aceh itu 1001 kopi Iya. gitu kan. Mas sendiri suka kopi atau sebenarnya nggak suka kopi sih? Ya. Saya sendiri tuh nggak hobi ngopi soalnya, tapi kan rasanya kopi kayaknya sama-sama aja, tapi nggak suka, tapi ya sesekali ngopi lah gitu, nggak penikmat kopi banget saya Mas gitu. Mas, ini sepertinya juga menjadi kali perdana Mas akan bekerja sama dengan pemain asing ya? Iya. Gitu. Nah, sebagai katakanlah perdana bekerja Iya. sama dalam artian profesional gitu. Biasanya sebagai pemain lokal gitu, apa yang harus seorang Mas pahami dari mereka gitu untuk cepat dapat ya. Iya, kalau saya itu susah kalau berkomunikasi sama pemain asing tuh. Ya tahu sendiri kalau Indonesia tuh bahasa Inggrisnya kan kurang lah ibaratnya Iya. gitu kan. Susah komunikasi, paling kalau di lapangan itu komunikasinya ya cuma itu aja, maksudnya ada pergerakan tangan gini, harus gini, naik turun atau ngepres itu kan kayaknya sama aja itu. Berarti bahasa Maksudnya tubuh. bahasa tubuhnya sama aja gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu sisi lain Mas. Kan banyak juga pesepak bola itu ada yang memang sepak bola doang, dia dibarengi dengan bisnis gitu. Ada yang sepak bola kuliah gitu. Iya. Mas sendiri kuliah atau Kalau saya itu masih kuliah Mas, ini udah 6 tahun kuliah tapi belum lulus. Tapi bismillah semoga ini tahun ini Agustus ini selesai? selesai kayaknya Agustus, kalau nggak Agustus akhir September awal ini insya Allah sidang Mas. Ya doakan ini segera selesai lah tahun ini Mas ya. Mas kuliah di universitas apa, jurusan apa Mas? Universitas Surakarta gitu, jurusan Fisip Administrasi Negara. Anak FISIP nih teman-teman. Skripsinya sudah sampai mana Mas? Sudah tinggal sidang ini Mas. Saya tinggal nunggu aja ini waktunya ini Iya. Mas.
Cuman kebetulan nih apa ya, juga lagi pandemi kan, Iya. pada zoom semua Iya. kan rata-rata. Kita doakan teman-teman supaya apa ya, Isa ini di lapangan moncer, di akademik juga Amin. sukses kan Amin. gitu Mas. By the way, calonnya Isa itu orang mana sih? Kalau calon sendiri orang Semarang Mas. Semarang gitu. Sudah lama kenal Mas? Sudah lama kenal Mas. Itu teman-teman, nggak usah baca banyak, bukan gosip nanti. Terakhir Mas barangkali, Iya. ada sekaligus lah ya. Yang pertama, apa harapan Mas terhadap Persiraja dan teman-teman? Yang kedua, apa pesan Mas terhadap fans pecinta Persiraja dimanapun berada? Silakan Mas. Ya bismillahi, semoga saya dan teman-teman Persiraja bisa membawa Persiraja bertahan di Liga 1 dan mudah-mudahan bisa finish 5 besar. Itu apa kata Pak Bos yang pertama diwawancari kemarin, katanya bismillah bisa finish di 5 besar. Ya untuk masyarakat Aceh atau fan supporter Persiraja ya tetap bismillah dukung pemain dan percaya sama pemain dan percaya proses. Semoga Persiraja semakin baik dan jaya selalu, amin. Lantak laju. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ya pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada lelaki yang mengidolakan Cristiano Ronaldo ini. Siap, Mas. Untuk bincang-bincang bola kita pada kesempatan ini. Iya. Saya dan juga kami mendoakan Mas Isa itu sukses, Amin. terhindar dari segera cedera-cedera Amin, parah, amin. tercapai segala wujud apa harapnya lah gitu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jika apa yang kami bincangkan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Jika apa yang kami sampaikan Anda rasa banyak kurangnya, nggak usah capek-capek. Yang pertama jangan nonton, yang kedua silahkan tekan tombol dislike. Akhirnya Muhammad Isa undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.